Dorong kuat-kuat. Bayinya sudah keluar. Itu tidak benar. Masih ada satu lagi. Selamat kembar. Tidak benar. Tidak benar. Masih ada lagi. Kembar 3. Mereka kembar 3. Kembar 3. Kembar 4. Kembar 4. Kembar 5. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Aku melahirkan mereka. Mereka harus pakai nama belakangku. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu mari kita panggil mereka. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tabib Dewa Cantik. Apakah Anda di rumah? Wanita cantik. Tabib Dewa. Pria bernama Wang Masi ini, sepanjang hari, hanya mau mencari ibu kami, Tabul. Dia sudah punya istri. Namun dia berani bernafsu pada ibu. Ibu yang begitu cantik. Menikah dengannya. Bukankah itu seperti bunga segar? Tertancap di tumbukan kotoran kerbau. Orang-orang yang ingin menjadi ayah kami. Mengantar dari ujung desa ke ujung lainnya. Dia hanyalah seekor kodok yang mencoba memakan daging angsa. Jika ayah berada di samping ibu, tak ada yang berani mendambakan ibu. Gunakan keterampilan bela diri yang ibu ajarkan kepada kami untuk memberinya pelajaran. Anak-anak. Kemana ibu kalian pergi? Yang perlu kalian lakukan hanyalah, di depan ibu kalian, sering-sering membicarakan kebaikanku. Aku belikan permen untuk kalian. Baiklah. 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 Paman masih ingin menjadi ayah kami. Tidak mungkin. Kami sudah punya ayah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ibu-ibu sangat cantik. Seperti bidadari surgawian turun ke bumi. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Cepat menyingkir. Kalajengking beracun tingkat ke-7. Siapa di antara kalian yang lakukan itu? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Terima kasih Tabib Dewa Cantik. Tabib Dewa, saya lihat Anda sendirian, membesarkan 5 anak. Itu tidak mudah. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya saja? Selama Anda menganggukkan kepala, saya akan segera. Ibu jangan setuju dengannya. Kita sudah punya ayah. Aku benci. Kalian pernah bertemu ayah kalian. Sudah 5 tahun. Kalian sebenarnya tidak punya ayah. Aku adalah ayah kalian. 5 tahun lalu kamu sangat gemuk. Kamu pada dasarnya tidak pantas untukku. Tapi sekarang sosokmu. Bernafsu padamu tak bisa tidur. Baru bangun. Dan sudah bernafsu pada ibu. Beri dia segenggam lagi bubuk 5 racun. Anak-anak berhenti membuat masalah. Kami punya ayah. Aku akan pergi mencari ayahku sekarang juga. Sudah 5 tahun. Karena perintah ketua gue.
Nyonya tidak boleh disebutkan. Semua orang tidak tahu tentang situasi Nyonya saat ini. Masa 5 tahun akhirnya tiba. Aku tidak bisa menunggu semenit pun lagi. Sekarang aku harus menandatangani surat cerai dengannya. Dari mana anak ini berasal? Mengapa kamu berlarian sembarangan di jalan? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ini The jelas film salah was paman. translated and Salahku. narrated by M Media. Kamu berlarian kemana-mana. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Pertama, Undang-Undang Lalu Lintas menetapkan saat bepergian melalui desa, kecepatan tidak boleh melebihi 40. Paman nyebut. Kedua, kendaraan yang mendekati persimpangan, lambat lanjut hati-hati. Memberi jalan kepada pejalan kaki, ini adalah persimpangan. Paman gagal beri jalan pejalan kaki. Paman juga tidak melambat. Ketiga, paman sudah setua ini. Paman melanggar hukum lalu lintas. Dan paman menindas yang muda. Apa paman tidak punya rasa malu? Nah, Dari mana datangnya bocah kecil ini? Sampai bisa berlidah tajam seperti ini. Paman. Paman terlihat sangat tampan. Tahu lihat paman bukan seseorang dari desa saya. Anak kecil ini tahu cara berbicara. Anak ini, mengapa dia memberiku perasaan yang sangat akrab? Saya tidak hanya tahu cara bicara. Saya juga tahu cara menyembuhkan. bajingan kecil ini. Apa yang dia ketahui tentang penyembuhan? Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh ketua gue. Tidak apa-apa. Paman tampan. Kaki paman lumpuh 5 tahun lalu. Seharusnya mudah disembuhkan. Tetapi paman menunggu terlalu lama. Jika paman tidak segera mengobatinya, paman akan lumpuh seumur hidup. Aku benar-benar tidak menyangka. Gadis kecil ini benar. Paman tampan. Paman terlihat sangat tampan. Saya berharap paman adalah ayah kami. Aku tidak bisa menjadi ayahmu. Anak-anak berlarian di luar. Tidak aman. Aku akan mengantarmu pulang untuk mencari ayahmu. Saya tidak bisa kembali. Jika saya kembali ibu, tak boleh cari ayah lagi. Paman ini sepertinya orang baik. Saya harus mencari cara agar dia membantu saya menemukan ayah saya. Paman tampan. Saya mohon paman, jangan membawa saya pulang. Saya sebenarnya diculik. Saya nyaris berhasil melarikan diri. Tepatnya, agar saya bisa pergi mencari ayah saya. Ketua gue, Tuan jangan mudah percaya perkataan. Gadis kecil ini berpakaian sangat bersih seperti ini. Dia sama sekali tidak terlihat diculik. Penculik saya wanita gemuk. Dia hidup sendirian, kesepian dan membosankan. Jadi dia menculik saya untuk tinggal bersamanya. Jangan lihat saya berpakaian bersih. Sebenarnya, dia selalu memukul saya dan memarahi saya. Ini akan berakhir dengan cepat. Kau berbaring sekarang. Kakiku. Wanita gemuk ini benar-benar penuh kebencian. Yakinlah, paman pasti akan mengantarmu kembali untuk mencari ayahmu. Terima kasih paman tampan. Saya masih punya beberapa kakak laki-laki yang berada di tengahnya. Pergi selamatkan bersama. Tempat ini tidak jauh dari tempat wanita gemuk itu. Menyelamatkan seorang anak mungkin tidak akan memakan banyak waktu kan? Tidak masalah, ayo pergi. Paman tampan tunggu saya sebentar. Segera panggil kakak keluar. Baiklah, silakan. Liu tua. Rumah Jing Yunsu ada di sana. Berikan dia perjanjian cerai itu dan suruh dia menandatanganinya. Ya ketua gue. Kakak-kakak cepat keluar. Kakak-kakak, hari ini saya bertemu paman tampan. Dia setuju untuk membawa kita mencari ayah. Agar ibu tidak mengagetkan ibu. Kita akan bilang kita diculik di sini. Kalian sama sekali tidak boleh mengungkapkan ini. Baiklah, baiklah.
Paman tampan. Ini adalah kakak saya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada anak kembar 5. Xiao Wu paman, datang bantu kami. Tapi bagaimana jika paman menculik kami lagi? Oleh karena itu, demi keselamatan kami, aku masih harus memeriksa paman dulu. Bagus sadar keselamatan. Anak-anak tanya saja. Siapa nama paman? Apa pekerjaan paman? Nama belakangku adalah Gu. Aku adalah ketua grup Gu. Grup Gu memiliki aset bernilai puluhan miliar. Tak ada alasan menculik kami. Jadi paman, berapa lama paman bantu kami menemukan ayah? Dengan kekuatan keluarga Gu, tidak lebih dari 3 hari, pasti akan ada kabar. Jadi kami harus tinggal bersama paman selama 3 hari. Bisakah paman menjaga kami dengan baik? Setiap malam kami harus minum susu sebelum bisa tidur. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Biaya susu bubuk kalian, paman masih mampu membelinya. Kami alergi kacang. Kami tidak boleh makan kacang. Benarkah? Kau juga alergi terhadap kacang. Tidak pernah ada kacang di rumah ini. Paman tampan terlihat persis seperti kami. Tidak ada kacang. Inilah mengapa pria semua menyukai anak perempuan. Xiao Wu kembalilah. Harus bantu anak-anak menemukan ayah kalian terlebih dahulu. Jika kami tidak bisa menemukan ayah, paman juga bisa menjadi ayah kami. Kebetulan, paman dan ibu kami yang cantik sangat cocok. Benar. Paman jadi ayah kami. Paman akan mendapatkan 5 harta yang menggemaskan seperti kami. Selain itu, ibu paman memiliki sosok yang indah. Dan dia juga sangat cantik. Paman pasti tidak akan rugi. Bocah-bocah nakal ini. Aku tetap harus membantu kalian anak-anak menemukan ayah kalian terlebih dahulu. Ayo pergi. Saya ingin duduk di sebelah Tuan Tampan. Sepertinya aku harus beralih ke mobil yang lebih besar. Kita sungguh tidak cocok. Berhenti mengetuk, tidak ada konsultasi hari ini. Nyonya, saya mewakili ketua Gu Lin Yuan. Datang tanda tangan perceraian. Gu Lin Yuan. Aku mengingatnya sekarang. Dia adalah suamiku yang mengerikan. Jika bercerai maka bercerai. Tidak masalah. Kontrak komersial. Gawat, saya salah mengambil dokumen. Kontrak komersial ditandatangani kemarin. Ketua Gu. Halo Ketua Gu. Saya salah mengambil dokumen. Ini bukan perjanjian perceraian. Suruh dia ke keluarga Gu tanda tangan. Aku tidak bisa menunggu bahkan 1 hari lagi. Ya. Ketua Gu besok ke keluarga Gu untuk menandatangani perjanjian perceraian. Pergi ke keluarga Gu. Baiklah. Aku juga ingin segera menceraikan suami sialan itu. Di mana anak-anak? The film was translated and narrated by Gawat itu, Ibu. Media. Xiao Wu, ibu memanggil. Kamu pergi alihkan perhatian paman tampan itu. Jangan biarkan dia tahu. Ya, lihat aku. Paman Tampan. Saya sedikit mabuk perjalanan. Bisakah paman menceritakan sebuah kisah? Tentu saja. Dahulu kala, Halo ibu, Halo, di mana kalian? Mengapa kalian tidak terlihat dimanapun? pergi ke gunung kumpulkan herbal. Kami tidak akan kembali selama 3 hari lagi. 3 hari. Tidak. Kembali sekarang juga. Ibu akan khawatir. Tinggal di gunung 3 hari. Kami menemukan ginseng 1000 tahun.
Yang ini kami temukan kali ini adalah Ganoderma 10.000 tahun. Untuk dibawa kembali dan diberikan kepada ibu. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalian harus kembali ke rumah dalam 3 hari. Dengar jelas. Jangan khawatir, ibu. Itu luar biasa. Akhirnya aku kembali. Jangka waktu 5 tahun sudah berakhir. Kakak ipar pasti sudah menceraikan Jing Yunshu, wanita gemuk sialan itu. Kali ini, posisi nyonya keluargaku. Pasti milikku. Dari mana anak-anak ini muncul? Mungkinkah mereka anak haram? Tapi jelas Gulin Yuan. Tak dekat wanita bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia punya anak haram? Kakak ipar. Siapa anak-anak ini? Kelima anak ini diculik di pedesaan. Aku kebetulan bertemu mereka. Setuju bantu mereka temukan keluarga. Sungguh mengejutkan. Aku kira mereka anak-anak Gulin Yuan. Jati kakak ipar, bagaimana urusan hari ini? Masalah menceraikannya. Apakah berjalan lancar? Masalah hari ini ada sedikit kendala. Besok dia akan datang ke rumah sendiri untuk menandatangani perjanjian perceraian. Kakakku tersayang, sudah 5 tahun. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Di hari perceraianmu, aku pasti akan berdandan mewah untuk hadir. Apakah ini maunya? Sangat cantik. Transformasi spektakuler bagi gadis jelek itu. Halo sayang-sayangku. Bagaimana kalian bermain di gunung? Ibu kami memetik jamur lingsi di gunung. Kami sangat bersenang-senang. Tunggu sampai kami turun gunung. Teknik racun dan keterampilan medis kami pasti akan melingkat pesat. Kamu harus tetap memperhatikan keselamatan. Ibu sedang menunggumu pulang. Ketua gue. Nyonya tanda tangan cerai. Baiklah 5 menit lagi. Aku ingin mengakhiri hubungan pernikahan ini. The film was translated and narrated by M Media. Ini, apakah ini nyonya lagi? Apakah ini benar-benar nyonya? Ini benar-benar nyonya. Nyonya sangat luar biasa cantik. Nyonya sangat luar biasa cantik. Halo Nyonya. Halo nyonya. Ya Tuhan, kenapa ibu ada di sini? Gawat itu ibu. Ibu tidak akan melihat kita kan? Kita harus cepat lari. Jika ibu tahu kita turun gunung, dia akan sangat marah. Benar, ayo kita cepat lari. Sepertinya anak-anak itu. Tidak itu, salah mereka ada di gunung. Aku pasti salah. Wajah ini sungguh tampan. Fisiknya juga tidak buruk. Sayang sekali dia cacat. Sungguh sia-sia anugerah Tuhan. Namun, sepertinya masalah ini, akulah yang menyebabkan dia cacat. Keluarkan perjanjiannya.
Aku ingin menandatanganinya. Apakah kamu Jin Hyun-soo? Apakah kamu Jin Yunshu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu wanita gemuk itu? Apakah itu Jin Yunshu? Dia punya tahi lalat di lehernya. Biar aku verifikasi identitasnya. Dia benar-benar menjadi cantik. Bawa perjanjian itu ke sini. Aku ingin cepat menandatangani. Apa itu perceraian? Perceraian berarti bahwa suami dan istri mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Kalau begitu, teman tampan itu adalah ayah kita. Ayah, 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 ayah. ibu paman itu. Ayah kami kan? Hanya melihat, aku mengenalnya. Dia menderita astenospermia. Sangat sulit baginya untuk punya anak. Jika dia tahu, si kecil kesayangan adalah anak-anaknya. Aku takut dia memperebutkan hak asuh. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Dia merebut anak-anakku. Apa yang terjadi di sini? Apakah mereka benar-benar anak-anakku? Bagaimana mungkin Ketua Gul? Mereka belum pernah bertemu ayah sejak kecil. Mereka hanya bicara omong kosong. Mereka semua adalah anak-anakku. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Wanita ini 5 tahun lalu sudah penuh dengan rencana licik. Sepertinya setelah waktu yang begitu lama, sifatnya masih sulit diubah. Tanya anak-anak lebih baik. Sayang-sayang kecil. Beritahu paman. Berapa umur kalian tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Berdasarkan waktu untuk berspekulasi, mereka hanya bisa menjadi anak-anakku Gu Lim Yuan, Jin Hyun-soo. Beraninya kamu membohongiku. Aku tamat. Sama sekali tidak boleh terbongkar. Jika dia rebut anak-anak, aku pasti tidak bisa merebut mereka kembali darinya. Bukan begitu. Ini semua salah paham. Namaku bukan Jin Hyun-soo. Sebenarnya namaku adalah Hyun-soo. Nama lengkapku adalah Hyun-soo. Hyun-soo. Benar, juga hari ini aku tidak datang ke sini. Tanda tangan perceraian apapun. Aku datang untuk menandatangani kontrak kerja. Liu Tua. Apakah ada petugas kebersihan hari ini datang untuk menandatangani kontrak kerja? Ketua gue, hari ini memang ada petugas kebersihan yang akan datang untuk menandatangani kontrak. Kelima anak ini, apa yang terjadi? Mereka bilang mereka diculik dan ingin mencari orang tua kandung mereka. Ketua Gul, baru saja mereka semua memanggilku ibu. Anda mendengarnya juga. Sebenarnya, anak-anak ini lahir. Ayah kandung mereka sudah pergi. Aku sendirian. Membesarkan mereka. Aku tidak tega memberitahu mereka kebenaran ini. Jadi mereka selalu berpikir, mereka punya ayah. Jadi, mereka ribut mencari ayah mereka dan salah mengira seseorang. Jadi kita tidak punya ayah. Si kecil kesayangan, kalian kecil aku membuat kalian menanggung rasa sakit kehilangan seorang ayah. Tolong maafkan aku. Aku juga takut kehilangan kalian. Ternyata dia adalah seorang ibu tunggal yang menyedihkan. Mengurus 5 anak. Sungguh tidak mudah. Terlebih lagi kelima anak ini kebetulan memiliki hubungan seperti itu denganku. Biarkan saja dia tinggal. Jadi begitu. Kalau begitu kamu harus tinggal. Aku akan memberitahu Liu Tua untuk menandatangani kontrak denganmu. Tinggal di sini juga tidak buruk. Anak-anakku akan mencapai tepat waktu. Usia sekolah, Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Ketua Gul, aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan tahu bagaimana membesarkan kelima anak ini atau bagaimana menyekolahkan mereka. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku sangat berterima kasih padamu, Ketua Gul. Sayang-sayang kecil. Mulai sekarang, ibu kalian akan bekerja di sini. Dan kalian juga bisa tinggal di sini. Aku akan meminta seseorang mengatur kamar untuk kalian. Terima kasih paman tampan. Aku tahu paman paling baik padaku. Terima kasih paman tampan. Tidak kakak ipar. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tinggal. Wanita ini, dari melihat sudah tahu, bukan tipe yang bisa bekerja. Apalagi dia membawa serta 5 anak yang berisik. Mereka pasti akan mengganggumu. Ketua Gul, dia hanya menilaiku dari penampilanku. Aku jamin, aku pasti akan bekerja keras setiap hari, membersihkan setiap ruangan. Bersih tanpa celah dan sempurna. Paman tolong biarkan kami tinggal. Ibu bilang, dia pasti akan melakukannya. Selain itu, kami sangat penurut. Sayang-sayang kecil di rumah ini. Aku yang memutuskan. Tidak ada yang bisa mengusir kalian. Apa kau gila? Si kecil kesayangan kemarilah. Ketua Gu, aku akan bekerja sekarang.
Liu tua. Bawa perjanjian perceraian itu ke rumah Jing Yunshu. Aku tidak ingin ada hubungan dengannya, bahkan tidak semenit lagi. Nyonya, saya di sini tanda tangan cerai. Nyonya, aneh sekali. Mengapa ada pakaian anak-anak? Mungkinkah itu anak ketua gue? Dan Nyonya, Kamu bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Meski kerja jadi petugas kebersihan, aku bukan tip orang yang keras atau menuntut. Memiliki anak-anak di sini juga memberiku sedikit kegembiraan ekstra. Bawa saja anak-anak itu tinggal di sini, sama seperti berada di rumah. Terima kasih Ketua Gu. Aku pasti akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku tidak menyangka pria cacat ini begitu baik. Mungkinkah dia benar-benar menyukai anak-anak ini? Ikatan darah. Sungguh ajaib. Mengapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Memperlakukan pemilik asli dengan lebih baik. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Berhenti untukku. Ibu, monster macam apa itu? Hal ini, Belum lihat penyedot debu. Sepertinya keadaan keluarga mereka memang tidak terlalu baik. Tidak ada pria di rumah itu. Hidup ibu tunggal dan anak pasti sangat sulit. Ini adalah penyedot debu. Digunakan untuk membersihkan. ketua gue. Nyonya telah melahirkan untuk Anda 5 anak. Ini adalah foto keluarga mereka. itu hanya nyaris saja. Aku pikir aku hampir terbongkar. Untungnya foto ini diambil ketika aku masih gemuk dan wajah anak-anak sudah diforet-foret dengan pulpen. Bahkan aku ibu kandung mereka tidak bisa lagi mengenali mereka. Aku tidak menyangka wanita gemuk itu telah melahirkan 5 anak untukku. Ketua gue. Tuan ini. Saya minta maaf Ketua Gu. Aku tidak bermaksud. Ketua gue. Ketika saya tiba di sana, saya melihat dengan sangat jelas. Di halaman, ada juga pakaian milik 5 anak yang dicuci bersih. Barang-barang anak-anak di dalam rumah juga dalam kondisi baik. Melihat ini, anak-anak pasti dirawat dengan sangat baik. Wanita penuh kebencian ini. Sudah begitu lama. Aku belum mendapat kabar tentang saya juga tidak punya anak. Di mana dia? Ketika saya tiba di sana, saya tidak melihat Nyonya dan anak-anak di rumah. Dia mungkin melarikan diri bersama anak-anak. Tapi mohon jangan khawatir Tuan. Nyonya, mungkin takut bahwa Anda akan bersaing dengannya untuk hak asuh anak-anak. 5 anak yang lahir. Apakah mereka kelima anak itu sama seperti kami? Baru bicara baru sadar. Anak-anakmu dan anak-anak paman memiliki perawakan yang cukup mirip. Mereka tidak mirip. Mereka sama sekali berbeda. Anak-anakku. Sama menggemaskannya dengan mereka. Liu tua. Cepat pergi dan pulihkan foto itu. Ditempel di jalan dan gang. Aku harus benar-benar menemukan wanita penuh kebencian itu dan anak-anakku juga. Asisten Gu Lim Yuan, cukup tangguh bukan? Dia bahkan bisa memulihkan wajah anak-anak, persis seperti sebelumnya. Meskipun kamu juga tidak buruk. Tetapi tidak ada yang boleh berani mencuri anak-anakku. Kali ini sempurna. Bahkan jika kita setiap hari berkeliaran tepat di depan matamu, kamu tetap tidak akan mengenali kami. Yunshu. Kemarilah. Ketua Gu. Ketua Gu, meskipun saya benar-benar ingin untuk tinggal dan bekerja di sini, tetapi saya bukan seseorang yang menyetujui segalanya. Saya tidak menjual diri saya. Apa yang kamu pikirkan? Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, kalau begitu. Silakan bertanya. Apa yang biasanya disukai anak-anak? Apa yang suka mereka mainkan? Apa yang biasanya suka mereka makan? Ketua Gu, Anda menanyakan banyak sekali pertanyaan. Yang mana yang harus saya jawab? Aku minta maaf. Hanya saja, setelah aku mengetahui
Aku punya 5 anak. Tak tahan memikirkan mereka. Meskipun saat ini aku masih belum menemukan mereka, tapi aku percaya bahwa dengan kemampuanku, aku pasti bisa membawa mereka kembali. Oleh karena itu, aku ingin belajar dari pengalamanmu. Tentang ini. Meskipun mereka lahir sebagai kembar 5, preferensi setiap orang dan kepribadiannya tidak sama. Paman tampan. Meskipun ayah kandung kami telah meninggalkan dunia ini, tetapi paman bisa menjadi ayah kami. Benar paman tampan. Tolong jadilah ayah kami. Hentikan. Bagaimana kalian bisa begitu kasar? Bagaimana biasanya ibu mengajari kalian? Bagaimana kalian bisa dengan santai menerima orang asing sebagai ayah kalian? Baiklah, kalau begitu, jangan memarahi anak-anak lagi. Pertumbuhan anak-anak tidak bisa tanpa ditemani ayah. Sayang-sayangku, hari ini aku akan membawa kalian jalan di pusat perbelanjaan. Bagaimana kalau begitu? Ya terima kasih paman tampan. Ya terima kasih paman tampan. Hari ini pusat perbelanjaan ini telah sepenuhnya dipesan olehku. Apapun yang ingin kalian ambil, ambil saja sendiri. Sekarang kita berangkat. Kamu menjaga anak-anak setiap hari. Pasti sudah lama kamu tidak punya waktu untuk keluar, bukan? Kamu ikut juga. Jadi ini adalah kata-kata ketua gue, ingat itu. Saya tidak akan sungkan. Bagaimana perkembangannya? Sudah ada kabar? Ketua gue. Saya sudah memposting foto-foto itu, tetapi masih belum ada kabar. Seorang wanita gemuk memimpin 5 anak. Target yang begitu jelas. Bagaimana mungkin tidak ada kabar? Mari kita pergi dan lihat. The film was translated and narrated by M Media. Saya sangat menyukainya. Yang ini. Dan yang ini juga. Saya sudah menyukai mereka sejak lama. Ya Tuhan. Mari kita ambil. Bukankah anak-anak sudah selesai berbelanja? Nona, ketua gue baru saja ada urusan mendadak dan sudah pergi. Tapi dia telah memesan seluruh restoran di seluruh pusat perbelanjaan ini. Dia berkata, setelah semua orang selesai berbelanja, Anda bisa langsung pergi ke restoran untuk makan. Baiklah, kalau begitu Anda antar kami ke ruang pribadi. Ya. Paman tampan. Ini adalah saudara-saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkinkah? Liu tua, cepat bawa aku kembali ke pusat perbelanjaan. Saya mohon Anda buka pintunya. Buka pintunya. Apa yang terjadi? Di mana anak-anak? Ketua Gul. Ketua Gul. Itu dia. Saya tidak bisa membuka pintunya. Ketua Gul. Saya mohon. Saya memohon. Bukakan pintunya. Ketua Gul. Liu tua, buka pintunya. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Mengapa tidak ada reaksi? Gawat.
Gawat. Ini pasti karena kehilangan banyak darah. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Bawa mereka ke rumah sakit. Kakak ipar, mengapa kamu khawatir tentang anak-anak? Anak liar ini sedang melakukan apa? Jing Yike, kau wanita jahat. Kakak ipar, beraninya kamu mengatakan hal itu padaku. Aku, Keluar. jika sesuatu terjadi pada mereka, saya akan mengambil nyawa Anda. Xiao Wu, Cepatlah. Xiao Wu, Xiao Wu. Ibu. Ibu akhirnya di sini. Dari mana saja ibu? Anak-anak, kalian harus patuh, tinggal di kamar rumah sakit, dan beristirahat selama 2 hari. Mengerti? Ya, Yinshu, bereskan sedikit. Dan bawa anak-anak untuk pindah ke kamar rumah sakit premium. ibu. Kamar rumah sakit premium ini sangat bagus. Bahkan ada 5 tempat tidur. Benar sekali. Akhirnya, kami tidak perlu berdesakan saat tidur lagi. Ketua Gul, terima kasih. Bantu ganti kamar rumah sakit. Kamu adalah ibu yang baik. Kelima anakmu juga sangat patuh dan menggemaskan. Aku berharap anak-anakku juga bisa berada di sisiku. Aku bisa melihat mereka bahagia seperti ini, betapa indahnya itu. Aku tidak sebaik kamu. Aku adalah ayah yang tidak kompeten. Aku minta maaf. Sebenarnya aku juga egois, tapi aku tidak punya pilihan lain. Anda dan anak-anak Anda tidak bisa saling mengakui. Aku bersalah padamu. Ketua Gul, jika kelima anak Anda ditemukan, bagaimana Anda akan mendidik mereka, berikan pada mereka masa kecil dan kehidupan seperti apa? Tentu saja aku akan mengajari mereka pengetahuan bisnis. Nanti mereka akan mewarisi aset keluarga Gu kita. Tentu saja, jika anak-anakku ingin bahagia, bawa mereka bermain. Membawakan mereka masa kecil indah. Tidak, ini sama sekali tidak dapat diterima. Jin Yongshu, Anda harus sadar. Demi masa depan anak-anak, agar bebas dan tidak terkekang, tak terpengaruh ketenaran atau uang, Anda sama sekali tidak boleh menyimpan pikiran lagi. Pertemuan ayah anak, terkutuk itu lagi. Liu tua. Foto keluarga juga tidak akan bisa mengenalinya. Ini adalah akta pernikahan saya. Ada foto di dalamnya. Paman ambil ini dan cari. Ketua gue. Nyonya dalam foto ini terlihat cukup mirip dengan Yonshu. Dia menyerupai Nyonya dalam hal keduanya memiliki tahi lalat di leher mereka. Mereka berdua benar-benar terlihat sangat mirip. Bagaimana mungkin? Di mana kemiripannya katakan padaku? Jika aku bertambah berat badan dan menjadi 100 kg, aku tidak akan mirip dengannya sama sekali. Tidak mirip sama sekali. Kalian berdua benar-benar bukan orang yang sama. Benar. Liu tua, barusan saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Tetapi hanya dalam 5 tahun singkat. Bagaimana mungkin Jing Yunshu perubahan menggemparkan? Ya, Anda salah. Ayo pergi. Ayo kita terus mencari. Gu Lin Yuan mulai curiga. Aku harus sebelum dia menemukan kebenaran, hasilkan uang, bawa harta karunku, dan lari jauh. Dengan identitas petugas kebersihan ini, aku pasti tidak akan menghasilkan banyak. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan identitas dokter dewa untuk menghasilkan uang. Halo, kakak Maci. Klinik dokter dewaku akan segera dibuka kembali. Tolong, bantu aku mempersiapkan sedikit. Baikkah adik perempuan? Klinik pengobatan tradisional Tiongkok.
Toko obat tradisional Tiongkok ini akhirnya buka kembali. Bagian luar dan dalam tempatmu, bersihkan semuanya. Tidak masalah. Mari kita mulai berbisnis. Benar. Bantu aku mencari orang gemuk. Orang gemuk. Klinik Tabib Dewa. Bukankah ini persis The Tabib film Dewa was Agung yang translated legendaris itu? and narrated by M Media. Jika aku bisa menghubungi Tabib Dewa dan menyembuhkan kaki kakak ipar akan berterima kasih padaku. Bukankah aku akan punya kesempatan untuk menjadi nyonya? Halo kakak ipar. Itu adalah klinik Tabib Dewa yang sebelumnya. Aku ceritakan padamu. Aku baru tahu bahwa orang itu telah membuka kembali pintunya. Di bawah langit ini tidak ada penyakit yang tidak bisa mereka sembuhkan. Ayo cepat kita pergi. Turunkan sedikit. Seperti ini. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa, Anda akhirnya buka usaha. Kami akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Tolong cepat bantu periksa kaki kakak ipar saya. Kakinya sudah 5 tahun terluka, masih belum bisa sembuh. Ulurkan tanganmu. Saya akan memeriksa. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil obatnya. Minum ini akan menyembuhkannya. 1 pil setiap hari. Minum terus selama 7 hari. Dan itu akan meringankan kondisi ini. Kakak ipar apa yang terjadi padamu? Kakak ipar. Yunshu. Yunshu, benar-benar kamu. Mengapa kamu di sini? Aku datang ke sini untuk menipu uang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berada di sini menunggu kami. Katakan padaku, apakah kamu bersekongkol dengan Tabib Dewa ini? Berkolusi omong kosong apa? Sudah kubilang, aku hanya datang ke sini untuk bekerja untuk Dokter Dewa. Kalian semua tahu, aku punya 5 anak yang harus dibesarkan. 1 pekerjaan membersihkan. Bagaimana mungkin itu cukup? Kakak ipar apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu muntah darah? Memalukan. Yunshu, kurasa kamu ingin mencelakai kakak iparku sampai mati. Apakah Anda memberinya obat yang salah? Ini, bagaimana mungkin? Ginseng, ditambah Ganoderma 5 rom, masing-masing 3 pil. Ginseng dan Ganoderma 5 roh, sifat obatnya saling bertentangan. Jika dikonsumsi organ dalam tidak akan tahan? Tidak bukan? Ketua Gul sungguh ada kesalahan. Saya sungguh bukan Jing Yunshu. Ketua Gul, saya sudah memberitahu Anda terakhir kali. Anda sama sekali tidak boleh salah paham. Itu dia. Dia hanya bicara omong kosong. Dia menderita astigmatisme. Astigmatisme parah. Dia melihat bayangan ganda semua orang. Dia lihat saya 100 kilo, kan? Dulu menderita astigmatisme parah. Dari mana kalian semua berasal? Kakak ipar jangan terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin dia adalah adikku? Aku lihat Yunshu ini. Coba ambil nyawa korban. Kita harus cepat mengirimnya ke penjara. Mustahil, Anda dan Jing Yungsu di akta pernikahan saya terlihat sangat mirip. Selain itu, Anda punya 5 anak. Dan semuanya punya 5 anak. Dilihat lebih dekat wajah Anda sangat mirip. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Bicaralah. Apakah Anda Jing Yungsu atau bukan? Katakan padaku. Ya ampun. Siapa yang bisa datang menyelamatkanku? Alasan apa yang bisa saya temukan kali ini? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya anggap itu sebagai pengakuan diam-diam Anda. Akui sekarang. Dan saya akan memaafkan Anda. Mari kita jalani hari-hari terindah bersama. Baiklah. Dia berbicara dengan sangat serius. Sepertinya dia tulus. Ketua gue. The film was Saya telah translated menemukan Nyonya. and narrated Anda by M menemukannya. Media. Ya ketua gue. Nyonya saat ini berada di keluarga gue. Saya sudah bilang pada Anda ketua Gul. Bagaimana mungkin saya adalah Jing Yunshu? Sudah bilang tak percaya. Tangan merah karena cengkraman. Sungguh. Saya minta maaf. Ayo pergi. Tunggu sebentar.
Minumlah obat ini. Ingat minum obat tabib. Minumlah selama 7 hari. Sekali sehari 3 pil setiap kali. Pastikan untuk meminum semua obatnya. Setelah 7 hari, kaki Anda pasti akan bisa berdiri. Baiklah. Mereka, Saya hampir ketahuan. Ketua Gul. Barusan ada telepon yang mengatakan bahwa anak-anak sedikit nakal. Saya harus pergi ke rumah sakit. Anda kembali dulu. Nyonya sedang menunggu Anda. Saya benar-benar harus kembali untuk bertemu Jin Dianshu. Tapi mengapa? Sekarang saya ingin pergi bersamanya ke rumah sakit untuk mengunjungi anak-anak. Mari kita pergi ke rumah sakit bersama. Ibu di sini. Ini adalah rumah sakit. Bagaimana bisa kalian anak-anak bercanda dan membuat keributan di sini? Ibu kami minta maaf. Perawat tidak mengizinkan kami keluar. Kami hanya terlalu bosan. Mama, kami tidak akan melakukan ini lagi lain kali. Hanya menunggu ibu terlalu lama, ibu belum datang. Jadi kami bosan. Pergi. Rapikan masing-masing tempat tidur kalian. Lalu ambil semua barang-barang dan tisu dari lantai. Jika bantal rusak kalian harus membayarnya. Mengerti? Kami tahu. Ibu kami sedang membersihkan sekarang. Tidak apa-apa. The film Semua was kerusakan di sini. translated and Saya akan membayar narrated semuanya. by M Ketua Media. Gu tidak perlu repot-repot. Mereka hanya anak-anak. Tanpa aturan tidak ada disiplin. Biarkan anak-anak bermain dengan gembira dan riang. Itulah yang disebut masa kanak-kanak. Tidak masalah. Terima kasih Paman Tampan. Terima kasih Paman Tampan. Paman sangat baik. Paman sangat baik. Tapi kalian tetap harus mendengarkan ibumu, menjaga tubuh kalian, dan pulih dengan baik. Setibanya di rumah saya akan menyiapkan untuk kalian kejutan. Baiklah. Anda terlalu baik. Kami belum pernah melihat kejutan sebelumnya. Sejak kecil anak-anak tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sebenarnya seorang ayah, seperti Gu Lin Yuan, juga tidak buruk. inilah orang yang kalian cari. Wanita gemuk itu. Tidak buruk. Jika Anda tidak melihat wajahnya, dia benar-benar terlihat persis seperti saya 5 tahun lalu. Minumlah. Lihat baik-baik. Pukulan cantik. Lihat ini. Apakah terlihat mirip? Persis sepertimu. 5 tahun yang lalu. Tentu saja. Ingat ini. Mulai sekarang. Nama Anda adalah Jing Yong-soo. Dengan jimat kepatuhan ini, tidak peduli pertanyaan Gu Lin Yuan, saya bisa membuatnya menjawab dengan lancar, tanpa satu kesalahan pun. Saya akhirnya menemukanmu. Selama bertahun-tahun ini, Anda benar-benar terlalu egois, membawa anak saya pergi dan menghilang. Katakan padaku, mengapa Anda melarikan diri saat itu? Saya tidak melarikan diri. Tidak melarikan diri. Kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Anda tidak menceraikan saya, dan terus menunda-nundanya? Saya malas. Bagaimana dengan anak-anak kita? Serahkan mereka. Anak-anak lari keluar untuk bermain. Mereka belum kembali. Hari ini saya juga akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya sudah membawa mereka untuk belajar di tempat lain sejak lama. Mereka adalah anak-anak saya. Saya sama sekali tidak akan menyerahkan mereka kepada Anda. Saya bersedia pergi dengan tangan kosong. Atas dasar apa? Mereka juga anak-anak saya. Pengasuhan mereka, dan juga membutuhkan pendampingan ayah. Saya bersedia membayar 50 juta. Serahkan hak asuh di sini, agar anak-anak bisa kembali. Tidak. Apa? 50 juta. Ini 50 juta. Lupakan saja. Ambil 50 juta ini. Saya akan mengambil uang itu dan kabur. Sama sekali tidak. Saya mau 100 juta. Selain itu, saat ini juga, Anda harus mentransfernya kepada saya. Wanita ini memang sama seperti sebelumnya. Benar-benar penuh kebencian. Saya akan mentransfer uang sekarang. Tunggu. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkan hak asuh.
Kalau tidak semua yang telah saya lakukan akan hancur. Ketua Gul, lihatlah wanita ini Jin Yongshu. Betapa dalamnya rencana-rencananya. Kita harus menandatangani surat cerai dulu. Bagaimana jika dia kabur setelah transfer uang? Bukankah kita akan kehilangan uang dan aset? Itu masuk akal. Jin Yongshu, selama Anda menandatangani perjanjian perceraian ini, 100 juta. Saya akan segera mentransfernya. Ketua Gul, tulisan tangan Jin Yongshu ini. Mengapa sangat buruk? Apakah ini benar-benar tulisan tangannya? Saya dengar bahwa dalam hidup seseorang, tulisan tangan tidak berubah. Apakah ini benar-benar tulisan tangannya? Ketua Gul, saya akan segera memeriksa sampel tulisan tangan Nyonya sebelumnya. Anda seorang penipu. Beraninya Anda menipu saya. Pengawal. Seret dia keluar. Saya salah Ketua Gu. 10 juta juga tidak apa-apa. 10 juta. Yongshu. Terima kasih untuk yang tadi. Yongshu. Mengapa Anda begitu baik kepada saya? Kamu nekat menyelamatkan hidupku. Sekarang Anda membantu saya mengungkap skema penipu ini. Terima kasih. Ketua Gu saya. Gawat. Mengapa jantung saya berdetak begitu cepat? Ada pepatah yang mengatakan, wanita muda mana yang tidak memimpikan cinta? Itu tidak benar saya. Ketua Gul, ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Itu adalah tanggung jawab saya. Ketika saya tersedak obat, meskipun Anda mungkin telah terungkap, Anda tetap berlari keluar untuk memberi saya air. Sekarang bahkan membantu saya menghemat uang. Mengapa? Hanya ada satu jawaban. Liu Tua. Katakan padaku, mengapa dia melarikan diri? Karena Nana Yongshu memiliki hati yang baik. Dia merasa ini harus dilakukan. Tidak ada yang perlu berterima kasih padanya. Salah katakan lagi. Mungkinkah Nona Yongshu dia menyukai Ketua Gu? Baiklah, kalau begitu, masalah Anda salah mengenali orang ini. Saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Teruslah mencari. Ibu ada apa? Mengapa wajah ibu sangat merah? Apakah ibu demam? Mama tidak demam. The film was Jantung translated berdebar kencang, wajah and memerah. narrated by M Media. Dan sedikit linglung juga. Gejala apa ini? Aku tahu. Itu khas seorang gadis yang memimpikan cinta. Kami tahu. Ibu sedang jatuh cinta. Benda-benda ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk anak-anak. Yang biru ini untuk anak kedua. Yang kuning untuk anak ketiga. Yang hijau untuk yang keempat. Yang ungu untuk yang kelima. Yang terakhir, yang merah muda, adalah untuk yang keenam. Terima kasih, Ketua Gul. Saya tidak menyangka Anda begitu perhatian terhadap mereka. Mereka pasti akan sangat bahagia. Bukan apa-apa. Sebenarnya, dibandingkan dengan mereka, aku ingin kamu lebih bahagia lagi. Kakak ipar minum segelas air ini dan kemudian, Jin Yike, kau berani membiusku. kakak ipar. Aku sungguh menyukaimu. Sudah sejak lama. Jangan lihat si rubah betina Yongshu itu lagi. Aku sungguh mencintaimu. Pergi. Kalian semua. Apa yang sedang terjadi? Jin Yongshu. Melihat dia bersama dengan wanita lain tinggal bersama. Mengapa saya begitu kesal? Bukan seperti itu. Dia yang membiusku. Keluar sekarang juga. Yongshu. Apakah kamu bersedia membantuku? Jika kamu tidak mau. Kalau begitu bawa aku ke rumah. Baiklah. Yongshu. Aku akan bertanggung jawab atas diri. Jika kamu setuju, tantang kamu yang melahirkan anak-anak itu. Aku akan membesarkan mereka bersamamu. Sepertinya Golin Yuan cukup baik. Menerima untuk membesarkan anak-anak.
Sepertinya mengenai pendidikan anak-anak, aku juga harus mendiskusikannya dengannya. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku Jing Yunshu. Anak-anak ini benar-benar anakmu. Apa? Sebenarnya aku sudah kurus. Awalnya, aku ingin kabur bersama anak-anak. Tetapi aku menemukan, kau tidak seperti yang aku pikirkan. Oleh karena itu aku memutuskan memberitahumu yang sebenarnya. Itu luar biasa istriku. Ayah ibu. Ayah mama. Ayah mama. Ayah mama. Keluarga kita yang berjumlah 7 orang. Mari kita hidup bahagia bersama ya. Ya, Ya. Ya.